Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatika Anjani. Saya mahasiswi IAIN Syekh Nurjati Cirebon dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Matematika semester 5 kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang telah saya buat sebagai salah satu tugas mata kuliah metodologi penelitian yang diampu oleh Dr. Budi Manfaat MSI. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan saya beribu-ribu kenikmatan dan juga rahmat sehingga saya dapat menyelesaikan proposal penelitian kali ini. Dan tak lupa pula saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Budi Manfaat MSI yang telah membimbing saya dalam pembuatan proposal penelitian. Judul dari proposal penelitian yang saya buat yaitu pengaruh Game Master terhadap minat belajar matematika siswa kelas 4 SDN 1 Cipinang. Mengapa saya mengambil judul proposal penelitian seperti ini? Karena ada hal yang melatar belakanginya. Seiring dengan perkembangan zaman, begitu juga perkembangan teknologi yang semakin tinggi dan juga canggih. Kehidupan manusia tak lepas dari yang namanya alat elektronik, baik itu dari kebutuhan sederhana hingga ke kebutuhan yang kompleks. Tak luput dari itu, dunia pendidikan pun harus menyesuaikan dengan seiringnya perkembangan zaman. Salah satu pola pendidikan pada saat ini yaitu memanfaatkan smartphone sebagai media pembelajaran yang digunakan untuk guru agar mempermudah dalam menyampaikan materi. Apalagi sekarang pada masa pandemi COVID-19 ini, seluruh aktivitas dan kegiatan kita harus dilakukan di rumah. Nah, begitu pula siswa-siswa di Indonesia sekarang ini, yang dimana belajarnya di rumah dengan menggunakan sistem pembelajaran daring. Biasanya seorang siswa yang diberikan kebebasan dalam belajarnya sesuai dengan keinginan mereka, apalagi yang menggunakan media elektronik seperti smartphone, membuat siswa menjadi berminat dalam belajarnya. Akan tetapi, pada kenyataannya, di masa pandemi COVID-19 ini, walaupun sudah menggunakan smartphone, masih ada beberapa siswa yang kurang berminat dalam belajar, khususnya dalam pembelajaran matematika. Jika seorang siswa kurang berminat dalam belajar, maka akan mempengaruhi prestasi siswa yang semakin menurun. Lebih parahnya lagi, siswa dapat memiliki sikap penolakan terhadap guru. Oleh sebab itu, sebagai seorang guru harus bisa mempersiapkan media pembelajaran sesuai dengan keadaan sekarang. Salah satunya menggunakan media smartphone yang berbasis game, seperti Game Master. Game Master ini adalah salah satu game matematika yang salah satu contohnya yaitu Game Master. Game Master ini adalah salah satu game matematika yang membahas mengenai hitung-hitungan. Operasi dalam game ini meliputi penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan juga perkalian. Jadi sangat cocok untuk kelas 4 yang akan saya teliti. Dikarenakan belum pernah ada penelitian terdahulu yang meneliti mengenai pengaruh Game Master terhadap minat siswa, maka dari itu saya akan meneliti apakah ada pengaruh Game Master terhadap minat belajar siswa. Masalah dari penelitian ini yaitu pengaruh Game Master terhadap kurangnya minat belajar siswa kelas 4 SDN 1 Cipinang pada masa COVID-19. Dan untuk pertanyaan penelitian yaitu apakah penyebab dari berkurangnya minat belajar siswa dan apakah Game Master berpengaruh dalam meningkatkan minat belajar siswa kelas 4 SDN 1 Cipinang. Mengingat semakin menurunnya minat belajar matematika siswa, maka penelitian ini sangat penting untuk diteliti karena walaupun pada masa pandemi COVID-19 ini tidak mempengaruhi minat belajar siswa sehingga prestasi siswa tetap meningkat. Manfaat dari penelitian ini yaitu manfaat untuk pendidik,
peserta didik, sekolah, dan manfaat bagi peneliti itu sendiri. Manfaat bagi pendidik yaitu memberikan alternatif media pembelajaran yang kreatif dan juga inovatif sehingga dapat mempermudah menyampaikan materi dalam pembelajaran. Selain itu, pendidik juga dapat mengukur minat belajar siswanya. Manfaat untuk peserta didik yaitu untuk mengatasi kejenuhan dalam belajar karena pembelajarannya itu menggunakan cara bermain, sehingga peserta didik berperan aktif dalam pembelajaran. Jika peserta didik berperan aktif dalam pembelajaran, maka peserta didik tertarik terhadap pembelajaran. Jika peserta didik tertarik terhadap pembelajaran, maka minat belajar pun akan meningkat. Manfaat penelitian bagi sekolah yaitu sebagai salah satu referensi untuk mengatasi pembelajaran pada masa COVID-19 ini. Manfaat penelitian untuk penelitinya sendiri yaitu untuk menambah wawasan mengenai pengaruh game Master terhadap minat belajar siswa kelas 4 SDN 1 Cipinang. Selanjutnya yaitu bab 2 mengenai tinjauan literatur. Yang pertama, tinjauan konseptual. Menurut beberapa ahli yang telah saya teliti dan juga telah saya baca, minat adalah kecenderungan seseorang terhadap sesuatu yang dilakukannya secara kontinu atau terus-menerus sehingga memberikan rasa kepuasan atau kesenangan terhadap orang tersebut tanpa adanya paksaan dari orang lain. Nah, rasa kesenangan tersebut diperoleh dari sesuatu yang disukai oleh orang tersebut. Nah, sedangkan pengertian dari belajar yaitu kegiatan seseorang yang dilakukan baik secara sadar maupun tidak sadar. Kegiatan belajar dikatakan baik apabila intensitas keaktifan jasmani maupun mentalnya semakin tinggi. Selain itu, belajar juga merupakan suatu kegiatan hal yang penting dalam pendidikan. Berhasil atau tidaknya suatu pendidikan tergantung pada proses pembelajarannya tersendiri, bukan? Menurut Smaldino dan Russell mengatakan bahwa pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang mampu mewujudkan pembelajaran yang efektif. Aktivitas pembelajaran yang dapat diketahui dalam pembelajaran daring adalah pembelajaran mandiri. Pembelajaran mandiri yaitu dengan cara mencari informasi sendiri dan memahami materinya sendiri, baik itu sumbernya dari dokumen-dokumen, makalah, internet terpercaya, dan lain-lainnya. Cara agar pembelajarannya tetap efektif meskipun pada masa COVID-19 ini, yaitu caranya dengan menggunakan teknologi atau memanfaatkan teknologi dengan baik. Nah, media pembelajaran pada masa COVID-19 ini biasanya menggunakan WhatsApp, Google Classroom, Google Meet, Zoom, YouTube, dan juga media-media lainnya. Nah, selain aplikasi-aplikasi yang telah saya sebutkan tadi, game juga dapat dijadikan sebagai media pembelajaran pada masa COVID-19 ini. Memang secara keseluruhan game itu tidak dapat menggantikan posisi guru, tetapi dari game ini seorang siswa dapat mencapai remedialisasinya. Nah, dalam penelitian ini saya menggunakan dua teori, yaitu teori humanistik dan juga teori behavioristik. Teori humanistik atau kita sering sebut sebagai teori memanusiakan manusia adalah seorang pendidik tidak boleh mensamakan gaya belajar peserta didiknya, karena peserta didik itu memiliki berbagai macam gaya belajar, baik itu gaya belajar visualisasi, kinestetik, maupun auditori. Teori ini mengatakan bahwa belajar dengan hasrat sendiri tanpa ada tekanan dari siapapun, belajar atas inspiratif sendiri, dan belajar untuk mengubah tingkah laku sendiri. Nah, sedangkan teori behavioristik adalah teori yang menggunakan stimulus dan juga respon, di mana stimulus itu adalah rangsangan dari seorang guru, sedangkan respon adalah timbal balik dari peserta didiknya. Ada beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan saya buat. Yang pertama yaitu penelitian dari Ria Susan Johan pada tahun 2019 yang berjudul Pengaruh Game Online Terhadap Minat Belajar Peserta Didik Kelas 5 MA Al-Hidayah Depok. Hasil dari penelitiannya yaitu kontribusi game terhadap minat
belajar peserta didik yaitu sebanyak 37,33%, sedangkan sisanya itu berasal dari faktor-faktor lain. Penelitian yang relevan yang kedua yaitu yang diteliti oleh Mardiana Yulianti dan kawan-kawan pada tahun 2020 dengan judul Pengaruh Game Online Terhadap Minat Belajar Siswa MTS Matlaul Anwar. Hasil penelitiannya yaitu memberikan manfaat bagi siswa sehingga siswa mengetahui betapa bahayanya game terhadap pembelajaran. Penelitian yang ketiga yang dilakukan oleh Armando Glavariso, Orlando Nguru, dan juga kawan-kawan pada tahun 2019 yang berjudul Pengembangan Lembar Kerja Siswa Berbasis Game pada Mata Pembelajaran Matematika di SD. Hasil dari penelitiannya yaitu lembar kerja siswa yang berbasis game memperoleh 72,24% dengan kriteria yang baik. Untuk perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang akan saya teliti bisa dilihat dari tabel. Bab yang ketiga yaitu menjelaskan mengenai desain dan metode penelitian. Untuk desainnya saya menggunakan pendekatan kuantitatif dan juga teknik analisis inferensi karena saya ingin mengetahui apakah ada hubungannya antara GMAT Master dan juga minat belajar siswanya. Sedangkan untuk metode penelitiannya, saya menggunakan metode eksperimen karena saya ingin membandingkan minat belajar siswa sebelum dan sesudah menggunakan aplikasi GMAT Master. Teknik pengumpulan data untuk mengetahui minat belajar siswanya, saya menggunakan teknik pengamatan dan instrumen kuesioner yang saya berikan sebelum dan sesudah menggunakan aplikasi kepada siswa. Sedangkan untuk teknik pengumpulan data di GMAT Master, saya menggunakan teknik pengukuran dengan instrumen tes aplikasi. Nah, sedangkan untuk teknik pengumpulan data mengenai daring, saya akan menggunakan teknik pengamatan dan juga wawancara. Yang akan saya wawancarai yaitu orang tua siswa dan juga guru. Nah, untuk pengamatannya saya menggunakan instrumen yang sekunder seperti yang berasal dari data-data yang telah tersedia, misalkan seperti di jurnal, makalah-makalah, dan juga data-data yang terpercaya lainnya. Itulah pemaparan proposal penelitian yang telah saya buat. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.